kami melakukan dua langkah. Pertama, secara formal mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Yang kedua, kita akan melakukan atau menyampaikan surat-surat ke Kapolri terkait dengan mohon perlindungan hukum atas status daripada klien kami. Terkait perdamaiannya itu bagaimana? Yang kedua, terkait dengan perdamaian, disinilah yang kita sangat menyesali atas proses lamanya pihak-pihak tertentu untuk melakukan upaya setelah perdamaian. Seyogyanya ini langsung segera melakukan pencabutan. Seyogyanya harus segera melakukan upaya agar perkara ini dinyatakan selesai, karena korban sudah merasa sudah tidak menjadi korban lagi. Korban sudah merasa sudah dipenuhi hak atau keinginannya sesuai dengan kesepakatan atau perdamaian yang telah dituangkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik Anthony maupun Chris dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Bang, ini kan bukan bang. Tidak. Secara peristiwa hukum itu tetap ada. Kenapa? Karena kita tidak akan mau menyatakan bahwa perdamaian itu dinyatakan batal. Kenapa? Karena peristiwa hukum itu kita melakukannya dengan ikhtikat baik, dengan keinginan sukarela, dengan melaksanakan segala syarat-syarat yang ada dalam perdamaian itu. Sehingga setidaknya dalam hukum mungkin dianggap adalah ini hal-hal yang meringankan karena adanya perdamaian. Tetapi bagi kami itu bukan hanya hal yang meringankan, tapi adalah sebuah peristiwa hukum yang telah disepakati oleh pelapor dengan terlapor untuk diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan secara perdamaian, di mana para pihak ada hak dan ada kewajiban. Hak-hak sudah kita penuhi, tinggal kewajiban kami untuk segera menghirup udara segar ataupun bisa perkara ini selesai. Itu yang kita tunggu. Namun ternyata pihak penyidikan, dalam hal ini penyidik, masih menganggap bahwa berkas tetap dijalankan. Seperti itu dia. Bang, ini kan bukan delik aduan bang, dan tidak bisa ini bebas ya, karena pasalnya sendiri itu 351 dan di atas 5 tahun bang. Ya, kita bukan minta bebas, tetapi kita minta adalah untuk dilakukan gelar perkara atas peristiwa ini, di mana pelapor dalam tanda kutip mengaku sebagai korban telah menerima bahwasanya unsur salah satunya korban sudah kami nyatakan tidak ada lagi. Kenapa? Karena unsur daripada korban sudah dinyatakan berdamai dengan pihak kami. Tapi sudah cabut laporan. Kalau dalam kewajiban itu adalah tertuang yang bersangkutan berkewajiban melakukan pencabutan atas laporan itu. Makanya bagi kami itu adalah kewajiban dia dan itu adalah hak kami. Kalau tidak ada pencabutan berarti hak kami tidak dijalankan dan kewajiban dia tidak dilaksanakan. Oleh karenanya untuk itu adalah peristiwa hukum yang berbeda. Tentu kami akan mengkaji, mempelajari, menganalisa apakah kami akan mengambil langkah hukum atas ketidakjalannya atau tidak dilaksanakannya kewajiban untuk melakukan pencabutan atas laporan polisi yang membuat klien kami sampai sekarang masih dilakukan penahanan. Artinya ada poin yang belum dijalani memang ya dari perjanjian itu bang ya? Kalau secara formal menurut informasi sudah dilakukan, tetapi secara fakta hari ini perkara ini masih tetap berlangsung. Secara fakta laporan ataupun pengaduan masih terus berproses hingga akhirnya hari ini dinyatakan tahap 2. Seperti itu dia. Anda gimana sih Chris akhirnya berkasnya juga sudah dilihat? Mana? Kenapa? Gimana tante melihat Chris Hatta mungkin saat ini? Ya naik P21 ya mungkin emang jalannya Chris naik P21 walaupun mungkin kita kemarin ada perdamaian, ada pokoknya tahulah media kenapa kita niat baik perdamaian dan ada juga pokoknya tapi ternyata dia naik P21 ya sudah. Sebagai orang tua kecewa nggak sih tante? Ya kecewa ya. Tapi ada komunikasi nggak dengan pihak? Nggak ada. Dari semenjak itu dia nggak pernah komunikasi. Bang, yang diharapkan dari pencabutan berkas laporan itu sendiri apa sih bang? Karena kan ini sudah tahap P21 kan. Berarti sebenarnya tidak terjadi perdamaian sesungguhnya ketika sudah P21 ini. Ya. Kalau secara material sebenarnya proses ini sudah mengarah
berdasarkan laporan proses penyidikan ini berdasarkan laporan polisi dengan pelapor adalah Antoni. Itu kan materialnya. Formalnya Antoni dengan si terlapor sudah melakukan upaya namanya perdamaian, dan salah satu item adalah berkewajiban untuk melakukan pencabutan atas laporan itu. Sehingga secara formal seharusnya ini sudah sampai pada titik upaya untuk menghentikan proses ini, dalam konteks adalah unsur tindak pidana yang dimaksud dalam laporan itu sudah dinyatakan dicabut oleh si pelapor atau korban. Seharusnya kan itu yang harus terjadi dalam peristiwa hukum ini. Namun faktanya adalah proses jalan, kita tidak tahu apa yang membuat tidak terjadi penghentian itu. Yang pasti bagi kami adalah dengan adanya tahap P21 ini, maka kita berpikir positif aja. Ini adalah proses mencari kepastian hukum atas diri klien kami atau Chris. Kenapa? Karena dari proses ini akan menimbulkan kepastian. Akan terkuak nanti apakah modus daripada laporan polisi atas diri klien kami. Ini akan kita kuak. Apakah memang betul hanya pemukulan sekali pukul, atau memang ada unsur sebelum ini. Nah, ini yang akan nanti kalau sudah masuk ke proses kejaksaan dan ke pengadilan, insya Allah kita berkeyakinan akan mencari kepastian hukum dan akan ketahuan dah apakah ini memang settingan dari awal proses pemukulan ini atau memang murni terjadi karena ada kehendak atau keinginan Chris untuk memukul seseorang. Oleh karenanya kami berpositif thinking aja. Kami akan buktikan nanti di pengadilan bahwa apa yang dilakukan oleh Chris pada malam itu bukan apa yang dimaksud oleh si pelapor.